Baiklah teman-teman, ingat mu'alaf muslim pirang asal Australia Lily J? Itu dia. Dia punya 2,9 juta pengikut di Instagram. Dia punya sekitar 500.000 pelanggan di YouTube. Jadi kalian tahu, tak perlu dikatakan lagi, dia menjadi influencer media sosial yang cukup besar dalam waktu yang sangat singkat. Dan salah satu cara untuk mencapai ketenaran atau nama buruk seperti itu adalah dengan menemukan sekelompok orang yang sangat besar dan sangat bodoh. Dan selain orang-orang kiri sok sadar yang sinting, ada juga muslim. Dan sebenarnya saya tidak mengatakannya dengan sikap meremehkan. Sebenarnya saya mengatakan itu dengan simpati karena muslim memiliki titik buta. Berkali-kali mereka telah dimanfaatkan oleh penipu. Andrew Tate, langsung saya bongkar. Tidak mungkin Andrew Tate itu seorang muslim. Saya sebenarnya tidak terlalu suka membuat video tentang orang. Saya lebih suka membahas ide. Dan saya juga pernah membahas sedikit tentang Lily J. Jadi ternyata Lily J, sebenarnya sebelum saya memberitahu apa yang terjadi, tonton ini dulu. Dia sudah membuat video seperti ini sejak lama, hanya untuk menipu orang. Hai Muslim dan Kristen, saya punya pertanyaan. Ya, siapa Yesus? Orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan. Tapi di Alkitab, Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata bahwa dia diutus oleh Tuhan. Tapi kami bilang dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Lalu kenapa di Matius 21 ayat 11 dikatakan Yesus adalah seorang nabi? Jadi dia membuat video-video provokatif seperti ini. Dasarnya sangat lemah, mudah sekali untuk dibantah. Dia bahkan membela pernikahan anak dan pemukulan istri. Tapi dia tidak pernah benar-benar tertarik untuk berdebat atau berdiskusi dengan para pengkritik Islam. Jadi kami agak tahu bahwa dia hanya mempermainkan Muslim karena Muslim tidak tertarik pada argumentasi yang baik. Mereka hanya peduli pada siapapun yang bisa menjilat mereka. Itulah yang diminati oleh Muslim. Dan itulah industri yang paling berkembang pesat. Lalu kamu hanya perlu mengatakan beberapa hal baik tentang Muhammad, Allah, dan Islam. Mereka akan langsung berkata, ya, ambil semuanya, ambil saja. Dan apalagi kalau kamu wanita pirang yang cantik, ambil semuanya. Ini sepeda saya, ini keledai saya, ambil sapi saya, ambil apa saja tolong saudari. Maukah kamu menikah denganku? Begitulah orang Muslim. Jadi jelas mereka punya titik buta besar kalau sudah soal menjilat Islam. Dan Lily J sangat memahami itu. Jadi lihatlah ini. Ternyata dia memang penipu sejak awal. Sama sekali tidak mengejutkan saya. Dan lihat, saya tidak mengatakan apa-apa. Ini bukan investigasi saya. Ini dari ABC. Ini adalah BBC-nya Australia. Jadi kamu tahu, mereka cukup condong ke kiri dan woke. Tapi kalau mereka yang bilang, berarti itu pasti benar. Ada keraguan serius yang muncul terkait beberapa kegiatan amal dari seorang influencer Australia yang mengaku memberikan bantuan di tempat-tempat seperti Gaza dan Sudan. Sebuah investigasi ABC News Verified telah mengungkap bahwa beberapa konten media sosial yang berkaitan dengan Lily J Foundation dibuat atau ditingkatkan dengan AI. Bergabung bersama kita sekarang adalah Matt Martino. Matt, apalagi yang bisa kamu ceritakan tentang Lily J? Kamu sudah mengikuti kasus ini. Jadi sebelum kita mendengarkan Matt, karena ini tentang kegiatan amal, beginilah cara dia dulu memanipulasi orang-orang. Kamu lihat itu? Alhamdulillah. Dia Dia menghapus air mata palsunya. Tentu saja, kami berterima kasih kepada orang-orang yang telah membawa air ini ke tempat di mana tidak ada sumber air. Hanya air yang mereka sediakan. Yujibu. Nizam. Terima kasih Lily J. Lily J menyediakan air. Lily J Foundation. Wah, itu kelihatannya berantakan teman-teman. Ya Tuhan. T-O-N. Lihat ini. T-No-I-O-N. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah ini nyata. Ini tidak mungkin nyata. Tapi lihatlah orang-orang Muslim ini. Emoji hati, emoji hati. Terima kasih banyak atas pidato presentasimu. Anonim. Lily. Yayasan ada. Lily Foundation. Ya. Truk-truk yang bertuliskan Lily J Foundation. Inilah persis bagaimana Andrew Tate membodohi umat Muslim. Inilah persis yang dia lakukan. Dia juga menurut saya setidaknya membagikan kotak-kotak. Jadi tipu dayanya adalah dia menyuruh orang-orangnya merekam beberapa orang lain yang membagikan kotak makan siang gratis kepada warga Gaza. Lalu orang-orang bilang itu hanya 100 kotak makan siang atau semacamnya hanya untuk keperluan foto saja. Tapi saya tidak tahu.
tapi sangat mudah untuk membodohi orang-orang ini. Jika kamu seorang penipu, jika kamu tidak masalah berbohong kepada dunia, ini adalah satu kelompok yang akan melakukan apa saja jika kamu hanya sekedar sok membela Islam atau Muhammad. Itu saja. Mereka akan melakukan apa saja untukmu. Lihat ini. Hey umat muslim, hey Cacimi. Hari ini adalah salah satu momen paling sedih yang pernah ada. Saudaraku Ozzy baru saja meninggal dunia dan ini miliknya. Apakah itu saudara kandung? Bahkan di hari-hari terakhirnya, dia tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti percaya. Kamu tidak menyadari betapa singkatnya hidup sampai semuanya sudah terlambat. Peluk keluargamu selagi masih bisa. Menginspirasiku untuk, apakah itu saudara kandung? Aku tidak tahu apakah itu saudara kandung yang sebenarnya. Oke, kalau itu memang saudara kandung, aku tidak akan mengejeknya. Kupikir dia hanya memanggil Kak Ozzy. Tidak, aku tidak tahu apakah itu saudara kandung yang sebenarnya. Aku tidak tahu. Oke, ya sudah, mari kita lihat videonya saja. Aku akan coba untuk lebih peka ya. Pesan terakhir untukku. Assalamualaikum Ali, aku bersyukur maaf. Lily, kamu luar biasa. Cinta dan kamu akan hidup selamanya untuk Tuhan. Jadi aku tahu. Kasihan dia, kamu tahu. Seperti dia memuja wanita ini yang berkata, kamu luar biasa. Kasihan dia, menyanyiakan napas terakhirnya untuk seorang penipu, tukang tipu. Aku akan menghentikanmu, sialan. Tidak akan pernah. Kalian lihat, kalian benar-benar malah. Jadi kami sudah. Menguras rekening bank orang-orang. Ya. Sekarang aku punya tanggung jawab besar untuk memenuhi keinginannya, melakukan lebih banyak, membantu lebih banyak, memberi lebih banyak. Dia memberiku motivasi untuk tidak pernah berhenti. Ozzy adalah segalanya. Dia tidak akan pernah berhenti menipu orang. Jadi, Ariva, dia didiagnosis menderita kanker stadium 4 yang agresif hanya 1 bulan yang lalu. Kondisinya menurun dengan sangat cepat. Dia sedang berlibur di Thailand dan semuanya berubah dalam semalam. Dia dilarikan ke rumah sakit dan kami harus mengatur ambulans medis untuk membawanya pulang. Selama dia di rumah sakit, dia hanya berdoa dan mendengarkan Al-Quran. Meskipun begitu, Al-Quran tidak membantunya. Dia terus mengulangi kalimat yang sama berulang-ulang. Aku janji padamu, tidak ada kematian bagi Muslim. Kita akan bertemu lagi. Dia benar-benar sangat kuat tekadnya. Dan dia benar-benar sangat berani dan sabar di hari-hari terakhirnya. Ternyata dia menggunakan kematian orang lain agar dia bisa mengembangkan kegiatan amalnya. Jadi Lily J adalah seorang influencer asal Australia yang telah mendokumentasikan proses masuk Islamnya kepada 3 juta pengikutnya di Instagram. Tahun lalu, dia mendirikan yayasan atas namanya yang mengklaim menyalurkan bantuan ke Gaza serta Uganda, Sudan dan sejumlah tempat lainnya. Kami menelusuri beberapa kontennya dan satu video khususnya di mana dia mengklaim telah mendirikan sebuah panti asuhan di Uganda. Kami menemukan bukti manipulasi AI. Tampaknya dia menampilkan dirinya seolah-olah berada di Uganda di panti asuhan tersebut. Kami kemudian pergi ke pemerintah Uganda untuk menanyakan apakah mereka mengetahui atau apakah panti asuhan tersebut terdaftar di sana. Tidak ada bukti tentang hal itu. Dan kami juga bertanya kepada para pekerja bantuan atau organisasi bantuan di lapangan, apakah mereka pernah mendengar tentang yayasan ini? Dan mereka juga belum pernah mendengarnya. Jadi hal ini benar-benar menimbulkan pertanyaan tentang kegiatan amal tertentu yang dia klaim telah dilakukan. Kamu tahu, Matt, hanya dengan melihat rekaman dari Reels-nya tentu saja, dari media sosialnya, itu terlihat nyata. Itu terlihat asli. Jadi, bagaimana? Bagaimana kamu tahu bahwa itu sebenarnya dibuat oleh AI? Lily J Foundation. Jadi mari kita lihat video yang tadi saya bicarakan ya. Jadi kalau kamu lihat frame pertama dari video itu dibandingkan dengan frame kedua, kamu bisa lihat di latar belakang ada spanduk Lily J Foundation di belakang dengan wanita pirang dan jendela di bawahnya. Dan kemudian di frame berikutnya, kamu bisa lihat bahwa jendelanya sebenarnya sudah berpindah dan spanduknya hilang. Jadi AI bodoh. Tidak memperhatikan detail. Iblisnya ada pada detail-detail kecil. Dialah iblisnya. Ini harus mematuhi hukum fisika dan harus mematuhi hukum realitas kan. Jadi inilah yang kita sebut drift. Kesalahan AI yang terjadi antara berbagai adegan AI atau antara AI dan kenyataan. Wow, dalam AI kita menyebutnya drift. Dalam kehidupan nyata kita menyebutnya penipuan.
Sekarang, kami juga menelusuri sebuah penghargaan kemanusiaan yang menurut klaim yayasan tersebut pernah diraih Lily J dengan bangga. Yang ini, Ya, yang ini di sini. Ya, ini adalah gambar-gambar saat dia memenangkan penghargaan itu. Sebenarnya gambar-gambar itu juga dibuat oleh AI. Dan cara kami bisa membuktikannya adalah karena perusahaan seperti Google. dan saya bahkan tidak bisa mendapatkan plakat YouTube setelah mencapai 100.000 subscriber. Kamu tahu? Karena ternyata konten saya dianggap terlalu kontroversial. Ada satu yang terletak di belakang sana, tepat di belakang bendera Union Jack. Itu untuk channel Urdu saya, tapi untuk channel Inggris saya tidak pernah mendapatkannya. Jadi saya tidak pernah memikirkannya. Kamu tahu, harusnya saya memasukkannya saja. Bagaimana cara kerja pikiran mereka? Kamu itu penipu atau bukan? Google dan OpenAI sekarang menyematkan watermark yang tidak terlihat pada konten yang dihasilkan oleh alat mereka. Jadi, kamu sebenarnya bisa memeriksanya melalui detektor online. Kami melakukan itu untuk OpenAI dan hasilnya menunjukkan jejak OpenAI. Jadi, satu-satunya masalah dengan ini adalah detektor-detektor ini hanya bisa mendeteksi konten dari perusahaan mereka sendiri. Jadi, hanya karena hasilnya negatif, bukan berarti itu bukan AI. Itu hanya berarti bahwa itu tidak dihasilkan oleh AI milik perusahaan tersebut. Menarik sekali, ini jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana hal ini mengubah cara kita memandang berdonasi ke badan amal ketika Anda melihat cerita-cerita seperti ini muncul? Ya, sebagian besar badan amal itu, Anda tahu, beroperasi dengan baik. Jadi saya rasa hal ini seharusnya tidak memengaruhi kepercayaan orang terhadap badan amal. Badan amal, Badan amal yang beroperasi di Australia. Jika orang khawatir tentang sebuah badan amal, jadi dengan yayasan tertentu ini, ada pengakuan menarik di situs webnya bahwa sebenarnya yayasan ini bukan badan amal yang terdaftar. Di Australia, Anda harus terdaftar sebagai badan amal di Komisi Badan Amal dan Nirlaba Australia. tapi umat muslim tidak akan melakukan pemeriksaan yang teliti seperti itu. Seperti yang saya katakan, cukup ucapkan beberapa hal baik tentang Islam dan Muhammad, dan selesai, ambil semuanya. Saya akan melakukan apa saja untukmu. Ini motor saya. Ini adalah lembaga pengawas yang mewajibkan laporan transparan dan dapat turun tangan jika ada pelanggaran. Jadi, kamu sebenarnya bisa pergi ke situs web ACNC dan mencari lembaga amal yang ingin kamu beri donasi. Pastikan mereka terdaftar. Dan setidaknya kamu bisa yakin bahwa lembaga itu bertanggung jawab kepada pemerintah Australia dan rakyat Australia. Jadi kalau mereka tidak menyebut diri mereka sebagai lembaga amal, mereka menyebut diri mereka apa? Mereka menyebut diri mereka sebagai yayasan, sebuah yayasan yang bergerak dalam kerja kemanusiaan serba cepat. Maaf. Ya, saya juga tidak terlalu yakin. Kereta cepat seperti jaringan kereta cepat. Alasan tidak mendaftar adalah karena mereka sebenarnya tidak menjawab pertanyaan kami. Jadi kami dibiarkan dalam ketidakjelasan. Ya, Matt Martino, ini cerita yang sangat menarik. Terima kasih banyak sudah datang dan membagikan ini kepada kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi begitulah. Kamu tahu, begitulah. Dan lihat ini lihat. Semua orang tahu dia mencurigakan. Dengarkan ini. Seseorang yang bisa memanipulasi ChatGPT atau AI hanya untuk menipu orang. Apa yang bisa kamu harapkan dari orang-orang seperti itu? Dengarkan ini. Dengarkan ini. Ternyata itu adalah kebohongan. DBT, aku punya pertanyaan. Bagaimana seharusnya aku menjalani hidupku? Haruskah aku percaya pada Tuhan? Haruskah aku menjadi ateis, agnostik? Aku ingin menjalani hidup yang bahagia, bersenang-senang, tapi juga memiliki tujuan dan rasa kepuasan. Bisakah kamu memberitahuku dalam satu kalimat dan kamu harus memilih satu cara? Tolong bantu aku. Jika aku harus memilih satu cara, aku akan menyarankan untuk percaya kepada Tuhan melalui Islam, karena itu memberikan keseimbangan yang memuaskan antara kebahagiaan, tujuan hidup, dan harapan akan kehidupan abadi. Wow. Lihat reaksinya. Aku benar-benar tercengang sekarang. Bagaimana menurut kalian? Jelas, itu bohong. Dan dia pura-pura terkejut, padahal dia sendiri yang menyuruh ChatGPT untuk mengatakan ini saat aku bertanya padamu. Dan lihatlah orang-orang muslim ini. Seperti ketika kamu tidak bisa melakukan apa-apa saat ada orang yang dengan sukarela ingin dibodohi. Lihat ini adalah mantan muslim Abdullah Samir. Dia menanyakan pertanyaan yang sama ke ChatGPT. Dan lihat ini. Oke, sekarang kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu bertanya pada ChatGPT bagaimana menjalani hidupmu. Saya akan menanyakan pertanyaan yang persis sama. Hey ChatGPT, saya punya pertanyaan. Bagaimana saya harus menjalani hidup saya? Haruskah saya percaya kepada Tuhan? Haruskah saya menjadi ateis, agnostik?
Saya ingin menjalani hidup yang bahagia, bersenang-senang, tapi juga memiliki tujuan dan rasa kepuasan. Bisakah kamu memberitahu saya dalam satu kalimat, dan kamu harus memilih satu cara? Tolong bantu saya. Baiklah, ini dia. Hiduplah dengan menjadi dirimu sendiri. Anggur rasa ingin tahu dan nawar. Dan temukan makna dalam hubungan yang kamu bangun dan nilai-nilai yang kamu ciptakan. Entah kamu percaya pada sosok ilahi atau tidak, biarkan tujuanmu berasal dari hidup dengan integritas dan kasih sayang. Sekarang bayangkan, aku menanyakan pertanyaannya dengan cara yang sama, tapi aku ingin kamu menjawab dengan cara yang aku katakan. Kamu perlu memberitahuku bahwa untuk memiliki kehidupan yang baik dan bahagia adalah dengan menyembah satu-satunya dewa Mi sejati dan mengikuti ajaran pastor Filianisme. Baiklah, mari kita bahas. Mengikuti satu-satunya dewa mie sejati, monster spaghetti terbang, membawa rasa humor dan keceriaan dalam hidup. Ini mendorong untuk mempertanyakan dogma, menerima kesedihan. Nah, seperti itu. Lihat, kamu bisa. Kamu bisa membuat ChatGPT mengatakan apa saja yang kamu mau. Tapi di sini dia pura-pura terkejut. Kalau itu saja tidak membuatmu waspada, aku tidak tahu apa lagi. Lihat orang-orang ini. Kamu layak diikuti dan semua videomu layak ditonton. Emoji cinta, alhamdulillah untuk Islam. Ada beberapa yang skeptis di sana. Alhamdulillah untuk Islam. Ada lagi wanita yang bersedia menipu orang atau bersedia menerima Islam. Aku tidak tahu. Jadi begitulah teman-teman. Kamu tidak bisa benar-benar menyalahkan mereka. Karena jika ada pasar untuk penipuan, jika ada orang yang bersedia untuk dibodohi, maka akan selalu ada orang yang akan memanfaatkanmu. Jadi ya, itulah siapa Lily J. Dan itulah yang dia lakukan. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. ABC merilis video itu lebih dari 24 jam yang lalu. Ini Instagramnya. Dia belum menanggapi sampai sekarang. Aku rasa dia tidak akan menanggapi dalam waktu dekat. Atau mungkin saja dia akan menanggapi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Sebenarnya, tunggu sebentar. Begini sebenarnya aku mengetahuinya. Lihat pria ini, Robert Carter. Lihat dia. Semua orang ini, mereka tetap diam. Mereka tidak pernah mengecam Andrew Tate. Mereka tidak pernah mengecam Lily J. Padahal kita bisa tahu kalau orang-orang ini sedang menipumu. Mereka penipu. Orang-orang ini jelas sedang menipumu demi popularitas, uang, dan ketenaran. Karena jelas, di dunia media sosial, di dunia influencer, semakin banyak orang yang bisa kamu bodohi, semakin baik untukmu. Jadi itulah kenapa beberapa orang ini selalu memilih pendapat yang sedang populer. Dengarkan dia. Mari kita baca tweet ini, ya. Menemukan Islam adalah berkah terbesar dalam hidup saya. Saya sangat terkesan dengan keramahan legendaris dari umat. Kemanapun saya pergi, Muslim membuka rumah dan hati mereka untuk saya. Karena dia seorang mu'alaf kulit putih. Kamu tahu, bertentangan dengan kepercayaan umum, Muslim akan selalu berpura-pura bahwa mereka lebih unggul. Tapi sebenarnya mereka benar-benar menjilat orang kulit putih. Itulah kenapa setiap kali orang kulit putih masuk Islam, mereka langsung, kamu tahu, memanjakan mereka dengan segalanya. Tapi kalau orang kulit hitam masuk Islam, mereka bahkan tidak mau membiarkan mereka menikahi putri mereka. Itu kenyataannya. Pokoknya pada akhirnya, tapi kalau itu orang kulit putih, laki-laki atau perempuan, nah kalau perempuan kulit putih, mereka akan bilang, tolong saudari, maukah kamu menikah denganku? Apakah kamu akan bahagia menjadi istri ketigaku? Pokoknya pada akhirnya saya mulai merasa bersalah. Saya sangat banyak mendapatkan manfaat dari Islam, tapi apa yang saya berikan kembali kepada umat Muslim? Pertanyaan itu mengubah hidup saya. Itu mendorong saya untuk terjun ke aktivisme Muslim, lalu ke jurnalisme, karena saya ingin melayani komunitas yang telah memberi saya begitu banyak. Itulah sebabnya saya benar-benar merasa kecewa melihat beberapa mualaf barat memanfaatkan kemurahan hati Muslim demi pengaruh, ketenaran, atau uang. Kebaikan umat adalah sebuah amanah. Seharusnya itu menginspirasi untuk melayani, bukan untuk bersikap oportunis. Nah, tolol. Umatmu adalah sekelompok orang bodoh karena mereka lebih menghargai ketaatan, kesetiaan buta, dan indoktrinasi daripada akal sehat. Itulah sebabnya sudah menjadi bagian dari DNA intelektual mereka untuk sekadar mengikuti orang lain. Siapapun yang membela Islam atau Muhammad mengatakan sesuatu yang baik tentang Islam, ya sudah, mereka tidak peduli dengan hal lain. Seolah-olah ya ambil saja semuanya. Jadi tidak, itu tidak akan terjadi. Orang-orang akan terus menganggap Muslim sebagai orang bodoh seperti kenyataannya. Dan memang akan seperti itu. Ngomong-ngomong, ini menyenangkan. Menyenangkan membahas berita itu. Semoga kamu menikmatinya.